Ricis akan membacakan isi pesan atau DM di Instagram dari beberapa netizen. Terus yang ketiga, ini tipe aku nih lumayan tajir. Dia lumayan tajir tapi udah punya istri. Saat suamiku kerja, aku cuma berduaan sama pembantu. Pembantu aku bilang hati-hati sama suami aku. Ini konten terberat sih kata aku belum pernah bacain DM sebegininya, kakek aku merinding. Assalamualaikum teman-teman. Mungkin di video kali ini agak berbeda dengan konten-konten sebelumnya karena hari ini Ricis akan membacakan isi pesan atau DM di Instagram dari beberapa netizen atau mungkin beberapa followers dan beberapa dari Ricis yang mungkin kisahnya itu nggak biasa. Jadi mungkin bisa dibilang kisahnya itu sedikit ekstrim dan aku udah pilihin beberapa kisah yang menurut aku memang seberat itu kisah hidupnya. Aku langsung merinding masa, ya Allah, tadi aku udah pilih-pilih gitu kisahnya. Aku akhirnya mendapatkan beberapa aja karena kalau kebanyakan jujur aku nggak kuat bacainnya, dan aku yakin juga teman-teman pasti kalau punya hati yang amat sangat lembut pasti baca juga akan nangis dan sedih gitu. Dan sebelum mulai kita baca bismillahirrahmanirrahim dulu. Kuatkan hati, kuatkan iman, kuatkan takwa, kuatkan kepastian. Baiklah netizen, kalau gitu untuk The Ricis aku akan bacain langsung aja, nggak pakai lama-lama. Tapi sebelum lama-lama subscribe dulu bagi yang belum, kalau nggak kita kemusuhan. Awas nih, aku hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Makasih, kita best friend. Oke guys, kita langsung buka DM pertama. Ini aslinya aku deg-degan banget karena isi DM-nya sangat amat amburadul. Ya maksudnya mengguncang gitu lah, mengguncang apa? Menggoyangkan iman gitu. Menggetarkan hati. Iya, menggetarkan gitu maksudnya. Oke, langsung aja ya. DM pertama aku nggak mau sebutin namanya karena diantara semua DM ini nggak ada yang pengen disebutin namanya. Ini karena secret banget, rahasia banget. Yang pertama, ya Allah, baru yang pertama udah sedih banget. Mau nangis. Kak, ortu aku ada utang 80 juta. Wow, ini nggak kecil loh, 80 juta. Tapi ortu aku nggak bisa bayar. Rumah aku nyaris disita. Aku nyaris nggak punya tempat tinggal. Keluarga aku juga udah angkat tangan soal ini. Jadi aku harus bantu ortu aku. Aku kerja. Ortu aku nggak pernah nanya kak aku kerja apa. Dan sekarang udah lunas hanya dalam waktu 3 hari saja. Kalau gitu uangnya berkah nggak ya kak? Aku nggak berani bilang aku kerja apa. Waduh, aku juga bukan Allah, nggak bisa menghakimi, tidak bisa menilai karena sesungguhnya hanya Tuhan yang patut menilai manusia. Jadi semua kembali ke diri kalian masing-masing. Niatnya apa? Takut nih kalau ditanya berkah atau enggak, karena kan aku nggak bisa menjudge lu berkah atau enggak gitu guys. Jadi ya jangan nanya sama aku, nanya mungkin ya sama Allah. Taubat, minta maaf yang banyak-banyak zikir, banyak-banyak sholat, tambahin sholat sunnahnya kalau perlu, sedekah gitu-gitu ya. Jadi semua di tanganmu. Atau mungkin teman-teman mau nanggepin boleh aja. Atau banyak juga sih yang nanya kadang gini pertanyaan, kak, bohong demi kebaikan tuh boleh nggak? Atau kak, kita ngelakuin hal buruk tapi untuk kebaikan boleh nggak? Itu banyak banget sampai aku bingung. Ya kadang ada baiknya, ada enggaknya. Tapi apapun alasannya bagi aku bohong itu tetap nggak boleh. Apalagi bohong sekecil apapun untuk menutupi apapun itu nggak boleh. Jadi tetap menomorsatukan kejujuran. Kok ceritanya gini-gini semua ya? Aku deg-degan. Ya lo ternyata netizen aku, followers aku memiliki kisah-kisah yang cukup amat rumit ya. Kita ceritain lagi kisah mungkin pernah dialami bagi setengahnya penonton aku. Jumlah yang nonton mungkin Bang Aries pernah mengalami atau yang lain mungkin pernah mengalami. Ricis, aku yakin mungkin kamu pernah mengalami hal ini. Aku datang ke nikahan mantan. Kamu tahu nggak? Aku nangis sesegukan sampai orang gila di pojokan. Itu beneran ada ya ternyata? Sampai kayak orang gila? Ada lah. Aku nggak pernah loh. Kadang nih aku nih kalau nangis pasti cari tempat kosong atau nggak berada di kamar. Terus aku nangis karena aku kalau nangis tempat umum tuh aku nggak berani. Aku malu gitu tangisin. Padahal dari rumah itu aku udah kuatin niat dan kuatin tekad serta iman untuk lihat mantan aku bahagia dengan pilihannya. Tapi aku gagal. Aku masih cinta banget sama dia. Ya Allah, gini banget. Aduh, kok jadi aku yang sedih. Kenapa ya? Aku tuh orangnya lemah gitu kalau membicarakan soal pasangan, soal cinta tapi tidak bisa memiliki itu aku lemah. Tapi kalian pernah dengar nggak? Ada orang pernah bilang level tertinggi mencintai adalah ketika dia mengikhlaskan kekasihnya bersanding dengan yang lain. Jadi, apakah kalian sudah masuk ke level itu atau belum? Tapi ingat, cinta yang sebenar-benarnya cinta hanya cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sang pemilik hati. Jadi jangan melebihkan cintanya untuk orang lain tapi melupakan sang pencipta
kita melupakan sang pemilik hati itu nggak boleh. Jadi kalau mau dekati orangnya, dekati sang pencipta orang itu. Jadi memang kalau kita masih punya sakit hati, masih punya tersinggung atau apapun itu, masih belum bisa melepaskan, tandanya kita memang ya belum move on. Cara move on gimana? Sibukkan diri masing-masing, banyak-banyak beribadah, banyak-banyak berdoa, perluas lingkungan pertemanan, jangan membahas hal yang itu lagi. Tolong lupakan, semua dimulai dari diri sendiri. Kita harus belajar melupakan, karena obat sakit hati adalah hati yang baru. Jadi segera cari yang baru. Pakar cinta yang masih jomblo dia cinta. Gue begini jomblo, lu bener-bener ya kagak ada Yang mau deketin gue. Oke, cerita terakhir. Wadidaw, panjang banget cuy. Jadi jangan di skip nontonnya, ini agak sedih banget. Kak, mau cerita. Ini Alwi. Keluarga aku awalnya lumayan berkecukupan karena ayahku adalah pebisnis di daerah sini. Keluarga kami terkena masalah sehingga bangkrut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sejak itu ayah aku yang tadinya tulang punggung keluarga jadi kehilangan bisnisnya. Jadi nggak ada penghasilan lagi. Aku masih ada sisa tabungan nih sebenarnya, tapi kayaknya nggak akan bertahan lama. Akhirnya aku memutuskan untuk menikah. Percaya nggak, menikah itu adalah gerbang pembuka pintu rezeki. Jadi bagi teman-teman yang belum menikah atau bagi teman-teman yang sudah menemukan gebetannya, sok segerakan. Ngaca cis. Soalnya gimana lagi kak, aku nggak bisa bertahan hidup, jadi aku mau pilih nikah aja. Akhirnya aku sama temen aku mau dicomblangin karena dia punya banyak network. Wah, masya Allah. Dan akhirnya aku dikasih 4 pilihan. Yang pertama, ganteng tapi muda banget. Nih teman-teman juga bisa pilih ya. Yang kedua, dia suka daun muda. Dia lebih suka daun muda. Maksudnya gimana ya? Apa lebih berondong apa gimana ya? Ya pokoknya dia lebih suka yang lebih muda gitu kali ya. Terus yang ketiga, ini tipe aku nih lumayan tajir. Dia lumayan tajir tapi udah punya istri. Woi, manusia diciptakan berpasang-pasangan, jangan jadi pelakor. Amit-amit, najam jalik. Kok sedih sih? Ya Allah. Dan yang keempat ini ternyata oke. Fotonya ganteng kayak selebgram gitu. Pokoknya oke banget dibanding sama yang lain. Ya udah, akhirnya aku pilih yang keempat. Sampai akhirnya aku nikah. Sebut aja suami aku namanya Del. Awal nikah kita bahagia banget. Terus aku pindah rumah, tinggal di daerah suamiku. Tetangga-tetangganya tatapannya agak beda gitu, kayak takut. Saat suamiku kerja, aku cuma berduaan sama pembantu. Pembantu aku bilang hati-hati sama suami aku. Pada suatu hari kita datang ke acara di kampung aku. Bangga banget nih kenalin ke orang-orang karena suami aku ganteng banget. Tapi tiba-tiba ada satu orang yang aku sebelin datengin kita berdua. Terus kayaknya si Del ini nyadar, suaminya nyadar. Aku nggak nyangka suami aku langsung tarik baju orang itu dan jadi tontonan orang banyak. Saat itu aku jadi tontonan, tapi aku malu banget suami aku sekasar itu. Udah deh Yuni, udah jangan diterusin deh. Udah jangan ngadi-ngadi deh. Lo pikir cerita kartun kali. Aku merinding, sebadan aku nggak bohong. Ini konten terberat sih kata aku belum pernah bacain DM sebegini ya, kakek aku merinding. Terus kenapa sih calon-calonnya pada jahat-jahat bener gitu? Kasian banget dong itu yang ini ngirimin DM itu, ceritain. Guys, lanjutin nggak? Ini belum habis, tapi kakek aku merinding dari tadi bolak-balik merinding, aku nggak bohong. Karena aku sedip itu perasaannya sama kekerasan, aku nggak bisa. Tapi masih hidup nggak tuh anak? Belum aku baca, belum aku lanjutin. Ya masih hidup kali ya, Yun, orang dia ngirim DM masih. Lalu gimana sih bang? Guys, like video ini, like kalau kalian setuju aku baca-bacain DM terus, like video ini, like semua video di Ricis Official. Aku butuh like kalian untuk mendukung channel ini menjadi channel terfavorit untuk kalian semua. Like sekarang juga tanda bukti cinta kalian sama aku. Sebelum lanjutin, like sekarang, aku tungguin. Udah, like udah. Oke, kita lanjut ya. Aku udah ngumpulin keberanian banget nih. Untung aja akhirnya dilepasin dan orang-orang makin aneh gitu ngelihat aku. Aku jadi makin bingung waktu suami aku ngejauh dan ada yang bilang suami aku kriminal. Nggak suka cerita begini. Tapi ceritanya bikin aku kepo. Dan setelah aku cari tahu ternyata bener suami aku punya catatan kriminal. Kalau itu kan catatan kriminal, Yun. Kenapa nggak ditahan aja orangnya? Kan wajarnya gitu, kalau orang ngelakuin kriminal pasti ditahan. Ya sih, apalagi nih tentang hukum ya. Kita tinggal di negara hukum yang kalau salah ya udah dihukum. Tapi aku nggak ngerti. Coba deh teman-teman, aku saat ini di cerita yang terakhir ini bener-bener mentok. Udah nggak bisa mikir lagi. Aku butuh bantuan kalian. Kira-kira menurut kalian apa yang harus dilakukan sama si yang ngirim DM ini? Mungkin dengan jawaban kalian bisa aku capture-capturein, aku kirim ke DM-nya dia dan aku bisa kasih masukan. Aku pengen banget jadi orang yang bermanfaat dan membantu si kakak yang ngirim DM ini. Aku pengen banget bantu dan aku nggak pengen bantu sendirian. Aku butuh bantuan kalian untuk bantuin Ricis. Yaudah deh Yun, sini gue yang bacain DM-nya biar gue tahu. Sini coba. Lah, mana sih DM-nya? Lah, ini kan Instagramnya kakak Opet. Aku
ngerjain. Lah ini kan Instagramnya Kakao Page. Tapi aku coba ngerjain. Maksudnya? Kalian semua dikerjain sama aku cerita yang terakhir barusan. Ih, gue udah mikir tahu tuh orang bisa calonnya itu semuanya udah aneh-aneh tuh Yun. Terus ada yang ngelakuin kekerasan gitu, gue udah bingung nih orang. Baper kan dengan ceritanya Iya. kan? Sama. Terus itu masih ada terusannya. Masih lengkap. Nih, aku aja semalaman baca kisah ini benar-benar bikin nggak bisa tidur. Terus aku yang kepo banget. Jadi lumayan. Jadi daripada ngapa-ngapain aku baca. Aku pengen baca juga kelanjutannya. Ini udah nanggung banget. Mana coba di mana? Tenang, cara yang baca? kepo bukan lo doang. Ini penonton aku sampai 1 juta. Kalau teman-teman mau baca kisah selengkapnya atau mungkin yang lebih sedih lagi, mungkin lebih tragis lagi atau lebih apapun lagi, semuanya ada di Kakao Page. Kalian bisa pakai kode Ricis. Pokoknya kodenya gampang banget, RICIS tuh. Lu nggak tahu kan, gue pernikahan palsu kayak apa? Cuma ada di Kakao Page. Aku merinding tau kalau ngebahas pernikahan palsu karena sesakit itu hati aku. Dan bagi teman-teman nih, mungkin yang mau mencari pembelajaran dalam hidup, kata Ricis, kata aku di Kakao Page itu banyak banget karena Ricis aja nih kalau misalnya mau ngelakuin hal apapun, bahkan wejangan-wejangan yang tadi aku omongin yang barusan yang selamat tadi itu tentang jomblo, tentang nikah, semuanya aku ambil di Kakao Page. Gue tinggal ngopi aja udah. Pokoknya lengkap di Kakao Page, semuanya ada. Jadi tiba-tiba tuh otak gue tuh fresh gitu. Jadi nggak cuma baca tapi kita dapat Pelajaran yang hidup. diambil. Bener nih. Iya makanya. Gua mau Jadi baca. teman-teman cek Kakao Page sekarang juga nggak mau tahu, pakai kode Ricis. Bye guys, assalamualaikum. Aku mau baca sampai habis nih.